dan Sekretaris Program Studi Magister Epidemiologi, serta Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih telah bergabung di Zoom meeting dalam acara Connect Session Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada sesi program studi Magister Epidemiologi. Perkenalkan, saya Bella Rosita yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum memulai pada acara pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan untuk share videonya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga kepada Profesor Dr. Ratna Dwi Wulandari SKM MKes, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Bella. Bapak Ibu sekalian, izin untuk memulai acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, Alhamdulillah. Siang-siang kita kumpul di Zoom ya. Eh, ini adalah sebuah bentuk kegiatan yang menurut saya sangat positif itu ya. Terima kasih untuk pengelola Prodi S2 Epidemiologi. Ada Pak Firman di sini ya, Bu Eni, sama siapa lagi ya? Pak Arif, Pak Oh, KPS ada ada Pak Pak. Arif juga. Ada Pak Arif ya? J. Oke, J. Terima kasih juga kepada tim USIK yang sudah menginisiasi untuk kegiatan ini. Dan yang paling utama adalah Bapak Ibu, Mas, Mbak, ya, calon mahasiswa S2 di FKM UNER khususnya yang mengikuti di sesi S2 Epidemiologi. Ya. Forum seperti ini sangat penting ya untuk kita lakukan. Jika kita lihat kemanfaatannya ada di dua sisi ya. Dari sisi fakultas ya atau program studi, tentunya dengan kegiatan seperti ini kita berharap maka kita bisa menjelaskan kepada masyarakat banyak begitu ya mengenai bagaimana sistem pendidikan di S2 di tempat kita yang harapannya nanti akan bisa eh, dapat menjaring calon-calon atau kandidat mahasiswa S2 yang memang sesuai dengan ruang lingkup keilmuan yang dibahas di Prodi S2 EPIT ini. Dan yang kedua, bagi calon mahasiswa, tentunya dengan adanya forum-forum seperti ini akan bisa terjadi diskusi yang bagus gitu ya, yang akan bisa memberikan bekal informasi yang cukup
bagi para calon mahasiswa S2 ini dalam pengambilan keputusan, ya, dalam pengambilan keputusan untuk kelanjutan studi. Ya. Kalau saya berbicara tentang kelanjutan studi di jenjang S2, tentunya pada era saat ini kita akan lanjut studi S2 atau tidak, itu menurut saya keputusan ini bukan keputusan yang sulit. Saya mau sekolah lagi apa enggak ya? Kenapa bukan keputusan yang sulit ya? Karena kalau kita melihat pada perkembangan yang ada sekarang, rasa-rasanya kalau kita itu hanya berhenti di jenjang S1, akan banyak peluang yang jadi terlewat gitu ya. Ada banyak peluang di sana, tapi karena kita tidak lanjut S2 gitu, akhirnya peluang itu menjadi lewat. Ya. Ini baik bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja maupun yang masih fresh graduate gitu ya. Kita tahu di tempat kerja sekarang untuk kepentingan pengembangan karir, keberlanjutan studi itu juga sesuatu yang wajib hukumnya. Bagi Mbak Emas yang fresh graduate, meskipun untuk jenjang S1 itu juga banyak peluang, tapi ketika kita itu jenjangnya sudah sampai level S2, maka peluang yang kita dapatkan akan lebih banyak dan lebih baik. Nah, jadi itulah menurut saya yang menjadikan daya dorong kenapa keputusan untuk mengambil S2 sekarang ini harusnya menjadi keputusan yang ya, saya akan mengambil karena saya punya kemauan, saya punya kemampuan. Nah, sekarang tinggal berbicara, saya mau sekolah di mana? Saya mau sekolah jurusan apa? Nah, di dalam forum Connect Session inilah nanti silahkan dimantapkan. Silahkan ditanyakan segala hal yang itu nanti akan membantu eh, kita semua untuk mengambil keputusan. Supaya keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang terbaik. Bagi saya sebagai eh, pengelola dari fakultas ini tentunya sangat yakin gitu ya bahwa pendidikan di S2 epidemiologi ini dari beberapa pengalaman yang sudah ada itu sudah terbukti em, memberikan kontribusi yang cukup bagus begitu ya, eh, baik kepada mahasiswa baik selama masa studi maupun setelah lulus ya. Kita bisa melihat dari profil-profil alumni S2 epidemiologi yang nanti mungkin bisa dijelaskan dengan lebih detail oleh pengelola bahwa profil alumninya sangat kompeten, sangat apa namanya, bisa berkibar ketika dia di tempat kerja. Termasuk yang fresh graduate, bagaimana dia kemudian bisa mendapatkan peluang-peluang karir yang bagus. Di S2 EPIT ini juga sudah beberapa periode selalu mendapatkan mahasiswa internasional begitu ya. Sehingga nanti itu akan menjadikan peluang untuk pengayaan proses pembelajaran sesama mahasiswa. Jadi itu adalah beberapa keunggulan yang mungkin nanti bisa di-sharingkan kepada para calon pendaftar ini supaya eh, ada gambaran selama nanti di kampus ini peluang apa sih yang bisa diperoleh, kegiatan kurikuler apa yang itu nanti akan bisa meningkatkan kapasitas personalnya, lalu kegiatan non-kurikulernya seperti apa, dan seterusnya ya. Akan sangat banyak hal yang bisa dibahas dengan mendalam dalam sesi diskusi siang hari ini. Dan saya berharap tentunya di antara semua yang hadir di dalam forum Zoom ini nanti bisa memanfaatkan dengan baik dan dengan segera juga bisa mengambil langkah tindak lanjut ya. Kenapa? Karena untuk pendaftaran S2 ini sekarang ini sudah akan memasuki gelombang 3. Ya, jadi waktunya sudah tidak lama lagi. Jangan sampai ketinggalan apa namanya waktu gitu ya. Karena nanti kalau tertinggal akan dibuka lagi baru tahun depan ya. Karena untuk S2 di FKM ini kita hanya buka pendaftaran untuk semester ganjil. Di semester genap kita tidak ada mahasiswa baru ya.
Sehingga hanya setahun sekali dalam 3 gelombang. Begitu. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan di awal. Semoga sesi diskusi ini nanti bisa dijalankan dengan lancar dan akan bisa mendapatkan gitu ya calon-calon mahasiswa S2 yang memang sesuai dengan bidang yang nanti akan ditekuni selama menempuh pendidikan di S2 epidemiologi. Saya kembalikan ke Mbak Bella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ratna atas sambutannya. Kemudian kita memasuki acara inti yaitu pemaparan program studi S2 Epidemiologi yang akan dipaparkan oleh Sekretaris Program Studi S2 Epidemiologi kepada Bapak Firman Suryadi Rahman. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Ibu Dekan, Prof. Ratna, Ibu Kadep, Ibu Variani, Bapak KPS S2 Epidemiologi, Bapak Arif. Mohon izin untuk mempresentasikan atau mempromosikan Prodi S2 Epidemiologi. Mbak Bella, mohon info apakah screen saya sudah kelihatan, nggih? Jih, sampun Bapak. Siap. Baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, adik-adik calon mahasiswa baru program studi S2 Epidemiologi. Jadi, perkenalkan, saya adalah Dr. Firman Suradi Rahman. Saya adalah Sekretaris Prodi S2 EPID. Kali ini mewakili Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Arif Hargono, yang kebetulan di saat bersamaan ada Monef, tapi insya Allah Bapak sudah join, nanti akan ikut diskusi dengan kita di akhir sesi, begitu ya. Untuk selanjutnya kita akan mulai. Baik, selanjutnya ini adalah cikal dari pembukaan prodi S2 Epidemiologi. Jadi S2 Epidemiologi itu berdiri berdasarkan SK Rektor tahun 2014. Jadi pada awalnya beberapa minat di AKK itu ada yang menjadi cikal bakal S2 Epidemiologi. Dan pada tahun 2014 inilah program studi epidemiologi membuka mahasiswa pertamanya. Saya adalah salah satu dari alumni prodi S2 Epidemiologi pertama, seperti itu. Untuk selanjutnya, ini adalah visi dan misi S2 Epidemiologi, di mana visinya adalah menjadi program studi magister epidemiologi yang inovatif dan terkemuka di tingkat nasional dan internasional sebagai benchmaker dalam pengembangan iptek dan menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui tata kelola yang berorientasi pada mutu berdasarkan moral agama. Kemudian untuk mencapai visi itu ada beberapa misi yang dirumuskan, ada 4, di mana misinya adalah dengan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan mengembangkan jejaring dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang epidemiologi yang berorientasi pada mutu dan kemampuan berkarya secara global. Nah, berikut adalah profil lulusan epidemiologi. Jadi, adik-adik, Bapak dan Ibu calon mahasiswa program studi magister epidemiologi ada beberapa profil lulusan yang nanti bisa dicapai, yaitu yang pertama adalah ahli epidemiologi. Biasanya untuk ahli epidemiologi ini adalah di Dinas Kesehatan, di Kementerian Kesehatan, seperti itu. Ada juga konsultan epidemiologi, kemudian peneliti kesehatan, ada juga pengajar bidang epidemiologi. Jadi sudah banyak dari alumni kami yang menjadi dosen di beberapa universitas, baik di negeri maupun universitas swasta, seperti itu. Ada juga manajer kesehatan dari beberapa traser studi yang telah kami lakukan. Ada beberapa ya alumni kami yang menjadi kepala bidang P2, seperti itu. Ada yang juga menjadi konsultan WHO dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah analis data dan sistem kesehatan atau health system and data analyst, begitu. Nah, untuk selanjutnya, program studi Magister Epidemiologi ini berada di bawah Departemen EBIOP, yaitu Departemen Epidemiologi, Biostatistika, dan Kependudukan, serta Promosi Kesehatan, di mana Ibu Kepala Departemennya adalah Ibu Dr. Ferani Syahrul, seperti itu. Nah, jadi program kalau kita lihat timelinenya,
pada tahun 2014 Prodi Magister Epidemiologi itu berdiri. Nah, di sini apakah nanti timelinenya benar Prodi Doktor Epidemiologi yaitu direncanakan 2030. Mudah-mudahan tercapai karena beberapa senior kami di Divisi Epidemiologi sudah memenuhi ya mungkin akan ke profesor juga seperti itu. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Jadi berdasarkan yang disampaikan tadi, program studi Magister S2 Epidemiologi itu berada di bawah FKM UNER yang tentunya berada di bawah Departemen EBIOP begitu. Nah, ini adalah jadi pada tahun 2025 program studi epidemiologi itu eh, melakukan membuat kurikulum baru begitu. Jadi ada SK kurikulum baru di mana pada tahun 2025 ini berdasarkan SK terbaru kita memiliki minat baru. Jadi yang awalnya hanya tiga, pada saat ini berdasarkan SK terbaru kita telah memiliki minat baru yaitu hospital epidemiologi. Di mana untuk tiga minat sebelumnya adalah minat epidemiologi, minat surveillance epidemiologi dan informasi kesehatan, dan minat epidemiologi lapangan atau field epidemiology and training program seperti itu. Untuk selanjutnya, pada akhirnya ketika mahasiswa S2 epidemiologi lulus, yang bersangkutan akan mendapatkan gelar magister epidemiologi seperti itu. Eh, Berikut adalah beberapa struktur kurikulum minat epidemiologi. Ada empat minat. Jadi saya rincikan. Jadi berikut adalah untuk kurikulum minat epidemiologi seperti itu. Jadi ada beberapa mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah wajib prodi seperti itu, dan ada mata kuliah minat. Yang itu yang akan membedakan dari setiap minat. Nah, berikut adalah struktur kurikulum minat FETP. Pada khususnya untuk minat FETP ini nanti akan lebih sering berada di lapangan. Jadi perkuliahan di kelas itu hanya sekitar 30% atau untuk setiap semesternya hanya sekitar 2 minggu. Setelah itu mahasiswa FTTP akan melaksanakan istilahnya adalah praktikum lapangan yang akan disebar atau ditugaskan di di berbagai dinas kesehatan baik itu di provinsi ataupun dinas kesehatan kabupaten kota. Nanti akan kami jelaskan juga saat ini ada di mana saja mahasiswa kami. Untuk berikutnya adalah struktur kurikulum minat MSIK, yaitu Manajemen Surveillance Epidemiologi dan Informatika Kesehatan. Seperti itu. Untuk kekhususannya akan disampaikan di slide berikutnya. Dan berikut adalah biaya pendidikan. Nah, untuk program studi S2 epidemiologi ini, kebetulan untuk biaya pendidikannya ada dua macam, yaitu untuk minat epidemiologi, MSIK, dan hospital epidemiologi itu adalah 12.500 per semester. Kemudian untuk minat FETP, karena ada kegiatan lapangan yang lumayan banyak, maka memang untuk biaya pendidikannya berbeda, yaitu 17.500 per semester, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beberapa syarat pendaftaran untuk saat ini masih dibuka gelombang 3. Jadi ada beberapa syarat pendaftaran seperti yang harus syarat pendaftaran ini akan diminta untuk diupload nantinya oleh PPMB seperti itu. Jadi ada identitas diri, foto, kemudian ijazah dari lulusan S1 atau diploma 4, transkrip seperti itu. Ini yang wajib. Kemudian bagi yang bekerja nanti akan diminta eh, surat izin surat izin dari atasannya seperti itu. Nah, berikut juga ada jalur tesnya. Jadi di tahun 2026 ini ada beberapa jalur tes, yaitu yang pertama jalur tes tulis, di mana untuk jalur tes tulis nanti akan ada tes TPA, kemudian ada tes bahasa Inggris yang dilaksanakan secara daring dan online. Kemudian juga akan ada tes wawancara. Begitu biasanya akan mewawancara adalah Bapak KPS, Bapak Dr. Arif Hargono. Kemudian bagi bapak dan ibu atau adik-adik yang eligible juga ada jalur tes tulis yang telah kami konfirmasi ke PPMB, yaitu misalnya bapak dan ibu atau adik-adik memiliki nilai TPA atau BAPENAS lebih dari 475, nilai TOEFL lebih dari 450, seperti itu bisa digunakan. Kemudian ada juga jalur prestasi, di mana jalur prestasi ini adalah lulusan terbaik Universitas Airlangga yang mempunyai IPK lebih dari sama dengan 3,51 selama 3 tahun terakhir. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah bekerja dan memiliki jabatan, ada jalur yaitu jalur portofolio di mana misalnya menjadi pimpinan dalam perusahaan atau instansi seperti kepala bagian, kepala cabang, manajer, direktur, komisaris,
dekan, wakil dekan, rektor gitu ya. Ini bisa juga melalui jalur tes non-tulis, di mana nanti yang dibutuhkan adalah surat keterangan dari perusahaan atau instansinya. Kemudian juga juga ada untuk yang mempunyai penghargaan atau kontribusi pada pembangunan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian juga untuk praktisi, staf ahli atau konsultan juga dapat memilih jalur tes tulis non tes tulis ini. Jadi ketika jalur non tes tulis nantinya setelah itu akan tetap ada tes wawancara seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada beberapa kekhususan ya dari setiap minat, ya ada minat epidemiologi, minat MSIK, dan minat FTP. Untuk minat epidemiologi itu sendiri, pada awalnya ada peminatan ini pada konsep epidemiologi dan implementasi melalui analisis masalah kesehatan, yaitu pada global health, hospital epidemiologi, dan dinamika kependudukan. Kemudian berdasarkan struktur kurikulum yang baru, hospital epidemiologi ini nantinya akan menjadi sudah menjadi minat baru pada tahun 2026 ini, karena kebetulan berdasarkan seleksi kemarin ada satu mahasiswa lulusan dokter yang memilih minat hospital epidemiologi seperti itu. Kemudian untuk minat MSIK yaitu penekanannya pada pengembangan model sistem informasi, basis data kesehatan dan indikator kesehatan. Untuk minat FETP sendiri seperti yang saya sampaikan di awal, khususnya lebih khusus FETP lebih banyak di lapangan di mana kurikulumnya itu telah disesuaikan dengan FETP Indonesia yang disusun bersama dengan US CDC Indonesia, di mana kami sebagai pengelola prodi setiap tahunnya selalu diundang untuk mengevaluasi program FETP yang ada di universitas di Indonesia, termasuk salah satunya di Universitas Airlangga selaku eh, program studi yang membuka FETP seperti itu, di mana ada beberapa proyek lapangan yang dilakukan, yaitu ada analisis masalah kesehatan, evaluasi sistem surveillance, investigasi epidemiologi ini bisa investigasi KLB, kemudian ada investigasi rumor, ada bencana, seperti itu. Jadi mahasiswa kami itu banyak yang telah ikut serta baik deployment dari Kementerian Kesehatan, deployment dari Dinas Kesehatan Provinsi ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nanti juga akan kami sampaikan dokumentasinya seperti itu. Selain itu juga ada komunikasi ilmiah yang bisa dicapai dari mengikuti beberapa konferensi begitu ya, dan juga ada studi epidemiologi terencana. Itu kekhususan dari minat FETP. Nah, untuk selanjutnya, untuk staf pengajar sendiri, yaitu ada dosen tetap Universitas Airlangga, baik dosen PNS ataupun dosen tetap perguruan tinggi, ada juga dosen tidak tetap. Biasanya, kalau dosen tetap itu berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, dari divisi dan departemen di FKM. Untuk dosen tidak tetap ini berasal dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Jawa Timur, ataupun di provinsi lain, ada dari BBLKM Surabaya, BBKK Surabaya, dari WHO, dari CDC, juga ada dosen dari universitas luar negeri dan dalam negeri yang sudah bekerja sama dengan kita, misalnya dari UI, dari UGM, dari UNUD, dari National Chengkyung, dari South Florida, dari Kyoto, dan juga dari ada Salud de Paris seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada beberapa kegiatan visiting profesor ya yang telah melakukan kegiatan dengan S2 epidemiologi, ada dari National Chengkyung, University Malaya, Curtin University, dari Griffith seperti itu. Nah, kemudian ini adalah sebagian beberapa dari dosen tetap, ada fotonya. Mungkin adik-adik, Bapak dan Ibu sudah kenal seperti itu ya. Ada Ibu Prosanti, ada Bapak Ato, ada juga Bapak Dr. Arif, ada Ibu Kadep, Ibu Dr. Variani, seperti itu. Ada saya juga. Nah, selanjutnya ini ada beberapa dosen tidak tetap yang berasal dari dosen universitas lain dan juga dosen dari luar negeri seperti itu. Nah, ini adalah strategi pembelajarannya. Jadi, pembelajaran itu kuliah dilaksanakan luring dan daring seperti itu, di mana ada juga praktik komputer, seminar, kemudian praktik lapangan terutama untuk mahasiswa IVTP, presentasi di berbagai forum ilmiah. Untuk e-learning yang kami gunakan adalah e-learning Hebat Aula yang telah disediakan oleh Universitas Airlangga seperti itu. Jadi, setiap mahasiswa baru nanti dengan menggunakan akunnya bisa memiliki akses ke aula ini. Kemudian ada MOOC juga.
Nah, ini adalah beberapa kegiatan kami. Ini kegiatan perkuliahan di kelas, kemudian ini untuk yang di kiri adalah kegiatan Bapak dan Ibu dosen setelah menguji nih, menguji proposal mahasiswa. Kemudian di sela-sela kegiatan tentunya kita tetap membuka interaksi dengan mahasiswa misalnya dengan berbuka bersama seperti itu. Nah, pengembangan wawasan dan soft skill mahasiswa ada beberapa yang dilakukan, yaitu outbound mahasiswa yang biasanya dilakukan setiap tahun seperti itu. Untuk angkatan 2025 kemarin dilakukan di Mojokerto seperti itu. Kemudian ada student outbound ke luar negeri. Untuk tahun 2025 ini ada bimbingan Ibu Variani yang akan mengikuti student outbound ke Malaysia seperti itu. Juga pada tahun sebelumnya juga ada mahasiswa kami yang mengikuti student outbound ini ke Safety Net kebetulan di Malaysia juga seperti itu. Kemudian ada bulan epidemiologi, ada ada seminar, ada juga NSCE seperti itu. Kita juga ada ini ya kegiatan turun lapangan seperti investigasi KLB dan lain sebagainya. Nah, ini seperti yang sempat kami sampaikan tadi, ada beberapa mahasiswa FETP kami yang turun lapangan. Jadi ini adalah mahasiswa FETP angkatan 2025 dan 2024. Jadi ya, untuk mahasiswa FETP tahun 2025 ini ada penempatan di Dinas Provinsi Jawa Timur, di Dinas Kesehatan Bangkalan, Dinas Kesehatan Sumeneb, seperti itu. Kemudian yang angkatan 2024 ada di Bondowoso, seperti itu. Nah, ini adalah leaflet kami. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mengecek kembali ya. Di sini juga sudah ada, nanti akan kami share di baik di chat maupun di materi kami. Jadi, ada jadwal kegiatan baik dari jadwal penerimaan ya dari gelombang satu, gelombang 2, gelombang 3. Nah, diharapkan adik-adik, Bapak dan Ibu bisa bisa menggunakan kesempatan ini masih ada gelombang 3 yang masih bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk mendaftar. Begitu. Jadi ada beberapa keunggulan. Jadi kita termasuk top 5 QS ya untuk saat ini. Kemudian ada beberapa alumni kita yang berasal dari luar negeri, baik itu melalui beasiswa ADS, melalui beasiswa KDB. Ini adalah salah satu mahasiswa kami, Pak Abu Bakar. Ini adalah dari Sierra Leone, begitu. Ada mahasiswa kami angkatan 2024 dari Kazakhstan, gitu. Nah, untuk yang di bawah ini adalah salah satu alumni kami yang berprestasi, yaitu Ibu Cahya. Ibu Cahya ini merupakan epidemiolog ahli dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini ada beberapa kegiatan. Ini adalah kegiatan workshop mentor FETP oleh FETP Indonesia dan CDC, begitu. Jadi setiap mentor, baik mentor akademik maupun mentor lapangan, setiap tahun akan ada refresh pengetahuan untuk tetap menjaga kualitas pendidikan di minat FETP, seperti itu. Nah, ini ada beberapa national deployment yang di mana mahasiswa kami turut serta untuk turun gitu ya. Ada investigasi Noma di Papua, kemudian ada investigasi suspek difteri di Parigi, investigasi antraks di Pacitan, kemudian ketika COVID kemarin, yang baru adalah yang baru adalah ini deployment bencana Aceh dan Sumatera pada tahun 2026 di mana ada salah satu dosen dari divisi epidemiologi yang ikut turun, ada 3 mahasiswa kami yang juga ikut turun, baik dari minat FETP, dari minat epidemiologi, dan juga dari minat MSIK seperti itu. Ada juga deployment KLB Campak di Sumeneb, tim tanggap bencana di Aceh Tamiang, kemudian investigasi KLB keracunan makanan di Bangkalan, investigasi KLB leptospirosis di Bondowoso, kemudian yang terbaru yang baru terjadi minggu kemarin yaitu investigasi KLB keracunan makanan di Bangkalan di mana mahasiswa kami FETP angkatan 2025 juga ikut turun ke melakukan investigasi tersebut. Nah, ini ada beberapa kegiatan ya yang dilakukan oleh mahasiswa kami yaitu dari Ibu Cahya di mana Ibu Cahya ini mengikuti Safety Net International Night FETP Performance ini di Malaysia seperti itu. Kemudian ini adalah kegiatan magang mandiri yang dilaksanakan di Kementerian Kesehatan oleh mahasiswa minat epidemiologi dan mahasiswa minat MSIK seperti itu. Kemudian ini adalah kegiatan outbound yang kami lakukan tahun 2025 ya. Tahun 2025 di Mojokerto. Nah, ini ada beberapa kegiatan juga International Conference atau Student Outbound ke Malaysia. Ini adalah salah satu kegiatan alumni di mana di sini ada Ibu Risma dari Dinas Kesehatan Bangkalan yang merupakan alumni FETP tahun 2014 juga.
beliau kebetulan juga menjadi mentor dari selain mentor di FETP Advance, beliau juga menjadi mentor bagi epidemiologi level frontline dan juga level intermediate seperti itu. Nah, ini juga ada foto Bapak Ibu dosen divisi epidemiologi seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan Pengmas S2 EPID dan Bapak Ibu dosen divisi epidemiologi, di mana ini adalah Pengmas internasional, yang kiri adalah Pengmas terkait handwriting to predict stunting ya, bekerjasama dengan Institut Politeknik de Paris. Kemudian yang selanjutnya, yang di bagian kanan adalah Pengmas internasional di Malaysia, yang juga diikuti oleh beberapa mahasiswa kami. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasi investigasi KLB yang diikuti oleh mahasiswa FVTP, yaitu investigasi KLB Campak di Sumeneb, kemudian investigasi KLB leptospirosis di Bondowoso, seperti itu. Nah, ini adalah dokumentasi penanggulangan KLB Campak di Kabupaten Bangkalan tahun 2025. Kebetulan ini yang turun adalah mahasiswa kami angkatan 2025, seperti itu. Nah, ini adalah investigasi KLB keracunan pangan di Kabupaten Tulung Agung tahun 2026. Tahun ini ya baru terjadi. Kemudian ini juga investigasi KLB. Kalau dari bajunya mungkin Bapak dan Ibu juga sudah paham di mana terjadinya ya. Jadi KLB keracunan pangan di Kabupaten Bangkalan tahun 2026 ini juga baru saja terjadi. Jadi di tahun 2026 ini mahasiswa kami FVTP angkatan 2025 telah 2 kali turun terkait keracunan pangan di Bangkalan seperti itu. Nah, ini adalah investigasi keracunan makanan di Blitar, kemudian investigasi KLB leptospirosis di Blitar yang juga diikuti oleh mahasiswa kami seperti itu. Nah, ini adalah investigasi KLB Campak di Kabupaten Sumeneb tahun 2026, di mana dalam hal ini juga deployment juga dilakukan oleh Kemenkes seperti itu. Jadi tim Kemenkes juga turun selain dari tim kami. Nah, ini adalah kegiatan Pengmas Tanggap Darurat Bencana di Aceh Tamiang, yaitu ada dosen kami, yaitu Bu Vita yang ikut turun. Kemudian 2 minggu selanjutnya digantikan oleh mahasiswa dari minat Prodi Epidemiologi, yaitu Mbak Balkis dan juga Mbak Husna dari minat MSIK. Kemudian ini adalah dokumentasi deployment dari mahasiswa kami minat FETP yang mengikuti deployment dari Kementerian Kesehatan. Mohon izin saya setelkan videonya sebentar. Mbak Bella, boleh nggih? Monggo, Bapak. Siap. Jadi pada saat itu mahasiswa kami langsung turun ketika memang saat ini ya masih pik-piknya begitu. Ini adalah dokumentasi yang dilakukan oleh mahasiswa kami. Nah, ini kondisi di pengungsian begitu ya. Jadi mahasiswa kami sambil melakukan RCA dan pendataan potensi adanya penyakit pendataan KLB seperti itu. Jadi yang turun selain dari FKM UNER juga ada dari FK UNER dan ada keperawatan dan rumah sakit UNER seperti itu.
Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini adalah salah satu kegiatan mahasiswa kami ketika kunjungan ke ITD UNER ya. Nah, ada mahasiswa FETP, kemudian MSIK, dan juga mahasiswa epidemiologi. Nah, ini beberapa guest lecture yang telah kami lakukan. Jadi guest lecture ini diadakan oleh Divisi Epidemiologi dan juga dua research group yang ada di Divisi EPID ya. Jadi ada dengan Prof. Munim dari Paris dan juga ada Prof. Richard dari Bloomberg School of Public Health John Hopkins. Seperti itu. Kemudian juga ada ini masih rekapitulasi beberapa mahasiswa asing di kami, ada dari Sudan, dari Uganda, dari Bangladesh, Sierra Leone, Timor Leste, Pakistan. Juga ada saat ini yang masih aktif yaitu Pak Bahid dari Kazakhstan seperti itu dengan menggunakan skema KNB yang dari Dikti, menggunakan juga Airlangga Development Scholarship dan juga ada scholarship yang berasal dari negara asal. Ini tracing alumni, di mana penempatan alumni-alumni kita seperti itu, sebaran alumni. Nah, ini adalah yang Bapak dan Ibu atau adik-adik yang ingin berminat, monggo bisa sambil mengikuti Instagram Prodi dari S2 Epidemiologi. Biasanya kami sangat rajin untuk mengupload kegiatan-kegiatan kami, baik di story maupun di posting begitu. Ini juga ada kontak person baik dari saya maupun dari Bu Perin selaku admin prodi seperti itu. Nanti dapat dilihat di materi presentasi akan kami share. Nah, ini adalah flyernya yaitu yang dari flyer yang kami berikan nanti juga dapat diakses di IG Prodi. Nah, ini adalah foto dari pengelola prodi, ada Bapak KPS, ada Bapak Dr. Arif Hargono, ada saya selaku sekretaris prodi, ada juga Ibu Eni selaku GPM, ada Bu Perin selaku admin prodi, seperti itu. Foto di samping adalah foto beberapa ya, belum semua kebetulan belum semua lengkap Bapak dan Ibu dari dosen divisi demologi, ada Ibu Eni, ada Ibu Vita yang kebetulan saat ini sudah berangkat sekolah, ada Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Ato, ada Ibu Kadep, Ibu Faryani, ada Bapak Arif, ada Ibu Prof. Santi, ada Ibu Dr. Ati, ada Ibu Kurnia, ada saya, ada Bu Arina. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi. Juga hadir saat ini ada Bapak KPS dan Ibu Kadep ya. Nanti mungkin ketika saya nggak bisa jawab atau ini nanti ada Bapak dan Ibu yang bisa luruskan seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Bella. Ya, terima kasih Pak Firman atas paparannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi atau ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan kepada koordinator atau sekretarisnya atau kadep. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ini Bu Bella, Mbak Zirin ini sepertinya kemarin menginfokan tertarik untuk melanjutkan studi. Mungkin Dek Zerin ingin bertanya-tanya seperti itu. Dek Zirin ini bimbingan dari Bapak Arif ya selaku KPS. Ya, monggo Mbak Zerin bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin kalau tidak bisa on mic atau on cam bisa melalui chat di komentar. Saya bantu bacakan.
Iya, selamat siang Bapak. Kemarin kebetulan lumayan khawatir karena pelaksanaan yudisium mepet dengan pendaftaran. Jadi khawatir kalau untuk SKL-nya begitu. Tapi alhamdulillah sudah dijawab dengan Pak Firman kemarin. Mohon izin Bapak. Baik, baik. Ya, semoga lancar dan sukses, Dek Zerin. Ya, ada pertanyaan lain mungkin dari peserta lain? Ini ada dari Puskesmas Bangkalan, Pak Badrus. Dari mana lagi nih ya, instansi yang tertulis. Tadi saya baca kayaknya ada dari DKK. Atau sudah live. Tadi saya lihat juga ada dari Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan Kota seperti itu. Sepertinya sudah undur diri. Ya mungkin dari adik-adik mahasiswa S1 mungkin yang sudah bergabung ingin tanya-tanya mau lanjut ke S2, monggo dipersilahkan. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Astrid Widiawati. Mohon izin bertanya, apakah untuk tesnya ini diadakan online semua atau ada yang offline? Ya, mohon izin Pak Arif atau saya yang jawab nih? Pak Arif masih mohon nih. Jadi terima kasih Mbak Astrid Widiawati untuk tesnya seperti yang kami sampaikan. Tesnya itu baik dari tes TPA maupun tes kemampuan bahasa Inggrisnya itu online ya. Wawancaranya juga online. Jadi bukan offline untuk saat ini bukan offline. Bagaimana Mbak Astrid? Pertanyaan sudah terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan kembali atau dikonfirmasi kembali kepada program Ini studi ini seperti S2-nya? yang saya share saat ini. Jadi untuk tes tulisnya itu online ya. Seperti yang saya share saat ini. Kelihatan nggak Mbak Bella jalur tesnya ini? Iya, tapi kecil, Oh, Bapak. oh ya, nanti Gimana bisa Mbak dilihat Astrid? di webnya. Bisa ya? Ya. Jadi untuk tesnya itu online, wawancaranya juga online. Jadi eh, tidak seperti dulu ya ketika zaman kami awal-awal itu kami harus datang ke Surabaya untuk tes TPA dan bahasa Inggrisnya. Jadi saat ini sudah diberikan kemudahan seperti itu. Ya, siap. Terima kasih Pak Firman. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, ada dari Mbak Rania. Untuk program Magister Epidemiologi, terutama minat epidemiologi UNER sendiri, apakah membuka kelas online bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja? Baik. Dari Ibu siapa ini? Dari Bu Rania. Ya, terima kasih Bu Rani ya. Untuk saat ini sesuai peraturan rektor Bu di UNER, kita tidak membuka yang online 100% ya Bu. Jadi bisa online itu maksimal 49% dari keseluruhan tatap muka untuk setiap mata kuliah. Seperti itu. Kecuali ada kerjasama khusus yang memang membutuhkan proses yang lama seperti itu ya. Misalnya kerjasama dengan dinas kesehatan tertentu seperti itu. Jadi untuk saat ini tetap tidak ada yang full online gitu. Jadi nggak apa-apa sekalian main-main ke kota Surabaya biar biar tahu suasana di kota Surabaya, biar tahu suasana UNER. Siap, ya. Pertanyaan dari Bu Rania sudah terjawab, J. Saya Jadi, beralih ke Bu Rosa Widianingrum. Izin menanyakan terkait sistem perkuliahan di minat FETP, apakah dilaksanakan full online atau diselingi online? Sepertinya pertanyaannya sama kayak Bu eh, Rania J, tadi. untuk FTP ini khusus Mbak Bella mohon izin. Jadi Mbak Rosa, untuk FTP ini dari namanya sudah Fit Epidemiologi and Training Program. Jadi epidemiologi lapangan. Di mana untuk epidemiologi lapangan ini nanti malah lebih banyak di lapangan seperti itu, tidak di kelas.
Seperti yang saya tadi sampaikan, ada beberapa map di mana mahasiswa kami ditempatkan. Jadi secara kurikulum, dia 30% di kelas, 70% itu di lapangan, seperti itu. Malah lebih banyak kegiatan offline dan di lokasi di penempatan ya, penempatan praktik lapangannya seperti itu selama selama mengikuti perkuliahan. Seperti itu. Ada lagi. Siap. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Astrid. Kalau untuk masuk perkuliahannya kira-kira di bulan berapa ya, Pak? Untuk masuk perkuliahan ada di kalender akademik nggih, Mbak Bella. Seingat saya itu coba nggih kita coba cek kembali biar nggak keliru di kalender akademik. Jadi berdasarkan kalender akademik UNER tahun 2026-2027 yang bisa diakses juga di website UNER ya. Jadi untuk ini semester ganjil 2026-2027 itu minggu pertama yaitu minggu ke ha- ta- tanggal keempat sampai 8 itu sudah mulai KRS-an gitu. Biasanya perkuliahannya dimulai setelah 1 minggu setelah itu gitu. Berarti antara minggu pertama dan minggu kedua gitu. Tapi untuk magister biasanya nanti agak beda dengan S1 seperti itu. Ya antara minggu-minggu itu. Berarti bulan apa ini, Pak? September Bulan gitu. maaf, saya kok keliru ya. Bulan Agustus, Agustus, Oh, Agustus. bulan Agustus. Kalau dari Nggih. kalender akademik nanti kita kopikan ini alamatnya ke kolom chat nih. Bu Bella. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak Firman dari Bu Aisyah Hanifah. Dijelaskan mengenai persyaratan umum pendaftaran Magister Epidemiologi. Lalu apakah terdapat persyaratan khusus untuk mendaftar S2 EPID seperti Magister Prodi-Prodi lain? Misalnya harus mengumpulkan rencana proposal. Apakah Betul. ada Pak? Jadi betul ini Mbak Aisyah atau Bu Aisyah ya. Jadi memang benar adalah ada salah satu file yang harus diupload. Salah satunya adalah rancangan proposal. Jadi nantinya rancangan proposal ini biar kami dapat menentukan kesiapan dari Bapak dan Ibu untuk melanjutkan studi. Walaupun nanti pada akhirnya jika memang Bapak dan Ibu atau adik-adik ingin merubah topik seperti itu masih dimungkinkan seperti itu. Ada salah satu syarat yaitu mengupload rencana studi atau proposalnya ya, proposalnya seperti itu. Siap. Nanti untuk lengkapnya dapat diakses di PPMB seperti itu. Ada juga di leaflet yang telah kami sediakan di slide ini nanti ketika akan dibagi nanti dapat dicek di situ. Kalau misalnya masih kurang lengkap, dapat menghubungi di IG S2 EPID ataupun bisa chat ya, ada nomor Bu Perin selaku admin Prodi S2 EPID maupun nomor WA saya begitu di situ. Siap, terima kasih Pak Firman. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Oh, ini ada lagi dari Ibu atau Mbak Rania. Untuk jadwal kuliah terutama minat epidemiologi, apakah di hari kerja, Senin sampai Jumat, atau bisa di hari weekend? Jadi Bu Rania mohon izin Bu Rania ini dari mana ya Bu? Dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya kah atau dari mana? Mungkin bisa open open mic Bu Rania bisa open mic nggih Bu Bella. Jadi, monggo Bu Mungkin Rania, mungkin bisa mungkin diberikan ngobrol kesempatan langsung untuk saja. ngobrol langsung biar enak daripada chat seperti itu. Nah, di sini juga ada Bapak KPS, Bapak Arif dan Ibu Kadep, Ibu Variani, ada juga Bapak Ato selaku Wakil Dekan 2 yang juga dari Divisi Etik. Jadi Bu Nania, untuk minat epidemiologi ini nggak sampai sekarang itu belum direncanakan untuk 1 minggu ya Bu. Jadi tetap di hari kerja walaupun nanti pada pelaksanaannya bisa fleksibel seperti itu ya, tapi tidak di Sabtu dan Minggu, tetap di hari kerja. Tergantung teman-temannya Anda nantinya. Prodi memang akan ada jadwal, tapi misalnya ketika ada sesuatu hal harus digeser seperti itu masih bisa. Tapi kalau perkuliahan online Sabtu dan Minggu itu belum ada ya Bu saat ini di UNER. Oh iya baik, tidak tidak ini jadi tidak bisa on mic. Siap.
Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Mungkin Ibu Variani, Bu Bella mau menyampaikan. J, monggo Bu Variani mungkin ingin menyampaikan tambahan terkait program studi S2 EPIT. Kami Tadi saya rasa persilahkan. sudah Pak Firman sudah menjelaskan secara lengkap ya. Saya mungkin menambahkan untuk jadwal. Jadi memang jadwal yang selama ini itu ada memang kelas eh, minat epidemiologi dan FITP itu di Senin sampai hari Kamis. Kalau MSIK Kamis sampai Sabtu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kelas itu mungkin gitu ya, mungkin bekerja atau mungkin tidak bekerja itu masih bisa bergeser. Begitu ya Pak Firman ya. Ye, Jadi betul Ibu. memang di jadwal yang apa, yang awalnya itu memang yang MSIK yang di Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau yang epidemiologi dan FTP itu di Senin sampai hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu pun itu juga hari sore, itu sore Oke. jadwal yang resminya. Cuman karena di angkatan 2025 kemarin ini mahasiswanya semua tidak bekerja, begitu. Ye. Karena nggak bekerja, jadi mereka bisa kuliah pagi, sehingga kita menjadi pagi, gitu. Jadi untuk hari dan jam itu bisa dibicarakan setelah kita tahu di kelas itu kondisinya bagaimana, begitu. Itu aja mungkin tambahan dari saya, Pak Siap. Firman. Ye, Oke. terima kasih Ibu Kadep, Ibu Dr. Ferani Sarul. Jadi monggo Bapak dan Ibu adik-adik, walaupun kita memang telah mengatur jadwal sedemikian rupa, nanti ketika memang ada mahasiswanya homogen, begitu bisa didiskusikan dengan pengelola prodi, nanti biar agar kami bisa mendiskusikan dengan Bapak dan Ibu dosen pengajar, apakah nanti harinya disesuaikan seperti itu. Jadi kuliah S2 itu masih bisa fleksibel, tapi tetap kita mengikuti peraturan yang ada di Universitas Airlangga seperti itu. Ya. Eh, Mungkin Pak Firman Siap, untuk Ibu. minat yang baru, eh, minat hospital epidemiologi, mungkin minatnya Dokter Atok mungkin bisa sedikit Oh, Nje, siap. nambahkan begitu karena memang ini minat baru begitu di S2 EPID untuk hospital epidemiologi. Kayaknya di sini ada Dokter Atok. Iya ada. Iya. Bisakah? Sampun ada satu Ibu mahasiswanya dari Dokter Uisa. Sebentar, saya masih belum pakai jilbab ini sebentar ya. Siap, siap. Ya, ini saya harus ganti device ya kalau mau open cam. Tidak apa-apa Apa Pak. nanti? Tidak apa-apa Pak. Iya. Ya, jadi audiens sekalian ya. Jadi untuk minat hospital epidemiologi ini eh, dari namanya ya, ini kan ada hospital. Jadi artinya eh, sebenarnya sasarannya itu nanti adalah praktisi eh, bukan seluruh karyawan rumah sakit sebenarnya. Jadi beda ya dengan kayak misalnya kalau kita kuliah manajemen rumah sakit. Tapi karena ini dikombinasikan dengan epidemiologi, maka ya basically ya secara umum hospital epidemiologi ini adalah suatu disiplin yang mempelajari tentang secara umum upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, ya penyakit infeksi di rumah sakit, ya which is ya mostly nosokomial, tetapi ya kita tidak hanya bicara nosokomial yang terjadi di rumah sakit, tetapi juga dari komunitas ke rumah sakit dan dari rumah sakit ke komunitas. Nah, sehingga sasarannya nanti itu adalah staf atau alumni ya atau siapapun ya bisa itu epidemiolog, bisa SKM, bisa dokter, bisa perawat, bisa apapun yang sedang atau akan bertugas di PPI ya.
bertugas di bagian pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit. Nah, ini penting karena setiap rumah sakit itu nantinya ya kan harus diakreditasi ya agar kemudian secara perizinan, operasional dan lain sebagainya itu dinyatakan layak, terstandar ya baik itu standar nasional KARS maupun eh, internasional ya GCI. Salah satu standarnya itu adalah bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian infeksi itu dijalankan di rumah sakit tersebut. Nah, sementara tidak banyak eh, apa namanya institusi pendidikan atau penyelenggara pendidikan formal yang menyediakan ilmu untuk itu. Nah, karena itu maka harapannya nanti eh, audiens ya yang mengambil minat ini ya lulusannya nanti akan menjadi expert di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi di rumah sakit dan juga bagi yang sudah di rumah sakit tentu akan bisa meningkatkan kompetensinya ya tentu jenjang karirnya juga ya bagi yang belum bekerja di rumah sakit atau belum bekerja nanti at least eh, apa namanya itu brevet dari hasil pendidikan di minat hospital epidemiologi ini dapat meningkatkan nilai tawar ya harapannya pada saat Anda apa namanya itu ingin bekerja di rumah sakit atau di fasilitas layanan kesehatan lainnya tidak hanya terbatas di rumah sakit tetapi mungkin juga di asuransi mungkin di vaskes-vaskes non rumah sakit dan kita nggak tahu nanti di masa yang akan datang ya sistem kesehatan kita itu seperti apa artinya provider layanan kesehatan itu apakah tetap konvensional seperti rumah sakit atau berkembang dan lain sebagainya tetapi intinya pencegahan dan pengendalian infeksi itu ya sama dan itu harus dipelajari ya secara umum mungkin itu Bu Variani yang bisa saya apa namanya itu saya gambarkan ya saya deskripsikan tentang minat ini. Tapi saya tambahkan, jadi untuk mata kuliah yang nanti diambil ya tentu saja nanti selain apa namanya itu metodologi epidemiologi seperti biasa ya nanti juga ada tambahan-tambahan pengetahuan baru bagi yang belum pernah ya terkait dengan misalnya mikrobiologi penyakit, kemudian eh, infection mapping, ya antibiotic resistance mapping, ya dengan menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Terus kemudian apa namanya itu HTA, ya Health Technology Assessment. Kemudian apa namanya ya kita bicara kebijakan juga. Jadi intinya ada banyak hal baru ya kalau menurut saya yang mungkin bagi siapapun apakah itu SKM atau dokter yang bisa dipelajari di minat ini. Mungkin itu dari saya, Bu Varian. Siap, terima kasih Bapak Dr. Atoila atas penjelasannya yang telah komprehensif begitu. Eh, Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari adik-adik ataupun Bapak dan Ibu seperti itu. Karena mohon izin Bapak kemarin ada banyak yang bertanya, tapi yang bersangkutan kebetulan bekerja di Rumah Sakit Banyuwangi, jadi beliau itu masih terhalang izin begitu Pak di gelombang 2 kemarin. Mudah-mudahan di gelombang 3 sudah bisa ikut seperti itu Bapak. Ya, kami persilahkan kembali kepada Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan kembali? Dan kami sampaikan tadi apabila Bapak Ibu terlambat masuk Zoom, kami sudah melakukan record, jadi bisa memutar ulang di channel YouTube kami di FKM UNER untuk sesi di S2 Epic ini. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang perlu didiskusikan kembali atau ada yang perlu dikonfirmasikan kembali?
Ya, sepertinya sudah cukup ya, Bapak Firman, Siap. Pak Yani dan Pak Jadi Ato. nanti ketika memang saat ini masih belum ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh mampir ke Instagram kami, Magister Epidemiologi UNER ya. Kemudian, sebentar, saya tampilkan lagi nih Mbak Bella, terakhir. Monggo Bapak bisa ditampilkan. Bisa, sebentar. Jadi bisa melalui IG Prodi maupun bisa langsung WA kami seperti itu, WA ke saya ataupun Bu Perin selaku admin Prodi seperti itu. Monggo silakan. J. Monggo bisa di capture Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lanjut, mungkin nanti yang akan ingin bertanya lebih lanjut lagi. Eh, Mungkin sudah selesai, J. Sebelumnya mohon izin untuk on cam guna untuk sesi dokumentasi, Pak Ibu, monggo. Yang Mas, Belum saya tutup acaranya. J. monggo di capture mawon Bu Bella mungkin karena ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Siapa Pak? Ya, saya pandu. Satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Slide Oh ini terakhir. Bapak atau sampun ini J. on cam. Satu, dua, tiga. Ya, sampun. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara Connect Session dengan program studi Magister Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Saya selaku pemandu acara pada siang hari ini meminta maaf apabila ada salah perkataan atau kurang. Eh, saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman, Pak Ato, Amin. Bu Faryani, Pak Arif. Salam Pak Ato dari Tidore Pak. Ya, flexing terus ya Pak Firman ya. Ini Izin saya Pak nggak sekali kan. ini saya pakai kaos bonek ini saya mau neribun Oh, ini. nji. Mau ke Unesa nggih Bapak? Ya, izin live nih. Siap. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ato.